Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1S1200039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti pada pertemuan kedua. Untuk yang pertama yaitu kita mempelajari materi-materi berikut ini yang telah dikirim melalui Schoology. Dan untuk yang tugas yang kedua, implementasikan kode dari contoh program dari materi-materi tersebut. Tiap materi memiliki contoh program. Lalu kita jelaskan tiap baris dari kode program tersebut. Penjelasan dan demo aplikasi tersebut buat dalam video dan diupload. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan yang bagian kedua ini. Jadi untuk materi-materi tersebut saya ambil berdasarkan ebook ini yang saya download dari Schoology, bagian kursus pemrograman jaringan. Kita langsung saja ke codingannya. Jadi jika kita lihat di sini, untuk yang pertama itu kita akan melakukan setting and getting the default socket timeout. Nah, pada codingan yang pertama ini kita diminta untuk menyeting dan mendapatkan default socket dari timeout, atau kita mengatur dan mendapatkan waktu habis default dari timeout. Nah, untuk codingannya yang pertama kita mengimport modul socket karena program yang kita buat ini adalah pemrograman jaringan, dan pada pemrograman jaringan itu kita menggunakan modul socket. Lalu di sini saya membuat sebuah function tersebut bernama socket timeout. Nah, socket itu adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, socket itu terdiri atas parameter domain dan protokol. Nah, ini variabel S ini adalah variabel di mana saya di sini membuat sebuah soket. Nah, untuk codingannya yaitu soket titik soket, dan parameternya tadi seperti yang disebutkan tadi, parameternya itu terdiri atas parameter domain dan protokol. Nah, ini soket AF inet ini adalah domain internet, dan soket sock stream ini adalah soket atau protokol TCP. Sementara kalau sock diagram itu dia masuknya protokol UDP. Jadi langkah pertama setelah saya membuat sebuah function, saya membuat sebuah variabel untuk membuat sebuah soket yang terdiri atas domain internet dan protokol TCP. Lalu di sini saya menampilkan default dari waktu habis soket. Saya tinggal memprint, lalu soketnya kita pakaikan function get timeout untuk mendapatkan berapa waktu habis yang dimiliki. Nah, karena kita tidak mengisi parameternya, maka sistem ini akan mengambil waktu timeout yang default. Lalu kita lanjut ke baris berikutnya, di mana di sini kita mengatur waktu habis dari soket atau timeoutnya itu 100 detik. Di sini saya buat yaitu yang soket tadi kita pakaikan function set timeout atau kita atur timeoutnya, dan untuk parameternya ini adalah berapa lama kita ingin mengatur waktu timeoutnya. Di sini saya menampilkan 100 second. Lalu di sini saya memprintkan atau menampilkan waktu habis soket setelah disetting. Jadi ini menampilkan waktu timeout soket saat ini, dan jika kita jalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, default socket timeoutnya itu
none atau tidak ada, karena memang kita belum mengaturnya tadi. Dan setelah kita atur, kita set timeoutnya itu adalah 100, maka waktu timeout pada soket saat ini yaitu 100 second. Kita lanjut ke program kedua, di mana program kedua yaitu bagaimana caranya kita menghandle soket error dengan anggun atau dengan indah. Kita lanjut ke codingan nomor 2. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke caranya, di sini saya menggunakan modul SYS, lalu saya menggunakan modul soket untuk membuatnya terkoneksi, lalu saya menggunakan modul argparser. Jadi di sini saya membuat function yang terdiri dari nama function saya yaitu main. Nah, modul argparser yang kita gunakan ini, yang kita panggil ini, itu dia memudahkan untuk menulis antarmuka baris perintah yang mudah digunakan. Nah, program menentukan argumen apa yang diperlukan dan argparser akan mencari cara untuk menguraikannya. Modul argparser juga secara otomatis menghasilkan pesan bantuan dan penggunaan. Modul juga akan mengeluarkan kesalahan saat pengguna memberikan argumen yang tidak valid pada program. Nah, misalnya di sini parser. Saya membuat sebuah variabel parser yang terdiri dari argumen parser, yaitu description. Nah, deskripsi dari aplikasi Celi yang saya buat yaitu ini adalah contoh soket yang error. Nah, terus saya di sini menambahkan sebuah argumen yaitu dengan menggunakan function parser add argument. Argumen apa yang saya tambahkan? Jika mana pada terminal saya mengetikkan min host setelah, misalnya ini nama filenya 2.py. Nah, jika saya mengisikan 2.py min host, maka dia itu destinasinya atau dia itu yang dimaksud itu adalah host. Lalu saya menambahkan argumen min port untuk mengakses portnya, dan saya menambahkan argumen min file untuk mengakses file. Lalu kita given args. Saya buat variabel given args. Nah, dia ini memparser argumen-argumen yang ada. Nah, misalnya jika saya variabel host di sini, variabel host ini akan memberikan pada argumen sebelumnya itu tentang informasi tentang host, atau biasa kita host itu adalah IP addressnya. Dan untuk variabel port ini akan memberikan argumen kepada destination ini, yaitu untuk mengakses portnya. Lalu file name ini untuk mengakses file. Nah, pada codingan di sini banyak sekali kita menggunakan try and accept. Nah, apa sih try and accept itu? Nah, blok try itu memungkinkan Anda untuk menguji blok kode untuk kesalahan. Sementara blok accept itu memungkinkan Anda untuk menangani kesalahan, karena pada Python dia tidak akan memberitahu Anda tentang kesalahan seperti kesalahan sintaksis atau kesalahan tata bahasa, melainkan programnya itu akan berhenti secara tiba-tiba. Nah, maksudnya dari codingan ini yaitu saya akan mencoba s atau sama dengan soket. Nah, di sini seperti yang saya buat tadi, ini adalah codingan untuk membuat soket seperti yang saya jelaskan pada video pertama tadi. Nah, di sini variabel sini akan membuat soket yang terdiri dari domain internet dan protokol TCP. Dan accept. Misalnya jika di sini soket errornya itu menggunakan alias E atau dialiaskan dengan E. Nah, maksudnya apa? Jika kesalahan terjadi pada blok ini, maka kesalahannya adalah
terjadi error dalam membuat soket. Artinya ketika baris kesalahan ketika program terjadi error di bagian ini, maka kesalahan yang akan maka akan muncul informasi bahwa kita itu gagal dalam membuat sebuah soket. Nah, jika kesalahannya terjadi pada blok ini, maka kesalahannya itu adalah koneksinya gagal, karena pada traynya di sini dia mencoba untuk soket yang telah dibuat tadi, yaitu yang ini, soket yang telah dibuat tadi itu dikonekkan. Bagaimana cara mengkonekkannya? Cara mengkonekkannya yaitu dengan memberikan argumen host dan port. Nah, di sini jika misalnya gagal, maka di sini akan menampilkan pesan error bahwa kesalahan yang terjadi pada codingan yaitu gagal dalam koneksi, gagal dalam mengoneksikan host dan portnya. Nah, namun jika misalnya kesalahannya terjadi pada blok ini, maka itu kesalahannya itu adalah gagal dalam mengirim data. Di sini pada try kita buat sebuah variabel MSG atau message, di mana dia itu akan mendapatkan modulus S atau sisa string dari HTTP dan bla 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 dari file name. Dan lalu pesan message ini akan dikirimkan melalui function sendAll, dan sebelum dikirimkan message tersebut terlebih dahulu di encode menggunakan pengkodean UTF-8. Nah, jadi jika terjadi error pada ini, maka pesan errornya itu kesalahan dalam mengirim data atau mengirim message ini. Nah, jadi jika kode program berhenti pada area sini, maka pesan error yang muncul yaitu errornya itu dalam mengirim data. Lalu di sini kita melakukan perulangan while 1 atau while true, di mana while true itu akan melakukan perulangan jika kondisinya selalu bernilai true atau selalu bernilai benar. Nah, jika kesalahannya terjadi pada blok ini, maka kesalahannya itu adalah pada saat kita menerima data. Nah, pada try di sini ada variabel buff atau buffering. Nah, di sini pada soket dia itu menggunakan function receive atau receiver atau menerima. Nah, di sini soket menerima apa yang dia terima. Yang dia terima itu adalah data, dan di sini pada parameter ini yang ditentukan itu adalah ukuran atau size dari data tersebut, di mana size dari ukuran yang diterima oleh variabel buff ini yaitu 2048 byte atau 2 MB. Nah, jika terjadi error di sini, maka akan menampilkan pesan error bahwa dia itu terjadi error pada saat menerima data. Nah, lalu di sini ada pengkondisian di mana jika panjang dari buff itu tidak sama dari 2048, maka dia akan menghentikan perulangannya perulangan yang terus terjadi ini. Lalu sistem itu akan menulis dan menerima pesan yang dikirimkan kepada kita. Nah, sebelum pesan itu dibaca, pesan tersebut di decode dulu dengan menggunakan pengkodean UTF-8. Nah, pada saat saya mencoba menjalankan program ini, terjadi sedikit kesalahan. Nah, ternyata di sini hostnya itu dia itu tidak menerima belum menerima inputan, sementara karena di sini pesan errornya yaitu dia itu akan
menerima inputan berupa string, byte atau bit array, tapi bukan non-type. Kenapa non-type? Karena memang pada saat di sini, pada program di sini, ketika dia mencoba mengkonekkan menggunakan host dan port, ketika dia mencoba menggunakan ketika dia mengambil host dan port dari sini, dia itu memang belum ditentukan, makanya nilainya non. Sementara non itu adalah tipe dari objek. Dan jika kita coba di sini, misalnya saya langsung jalankan saja program nomor 2 yang saya import terlebih dahulu, misalnya soket. Saya import terlebih dahulu soket, lalu kita coba ini. Misalnya di sini hostnya saya tentukan yaitu 127.0.0.1, sementara portnya itu misalnya 8825. Lalu di sini saya coba mengkonekkan jadi ketika kita jalankan, dia ini tidak ada koneksi pada target mesin, karena memang dia tidak bisa terkonek, karena memang host yang saya masukkan ini dan port yang saya masukkan ini dapat dikatakan tidak aktif, makanya dia tidak bisa dikonekkan karena memang target yang saya masukkan ini tidak aktif, sehingga koneksinya gagal. Nah, sementara jika kita lihat pesan error pada codingan ini, dia mengatakan bahwa errornya itu karena perbedaan tipe data. Jadi dia itu hanya bisa memproses tipe data string, byte dan byte array, tapi bukan non-type. Nah, karena memang ini tidak ditentukan, makanya dia tipe datanya itu non, atau hostnya itu belum ada dan portnya itu belum ada atau tidak ada. Jadi kita lanjut ke codingan yang ketiga, dimana yang ketiga itu tentang modifying a socket atau a socket send receiver buffer size, dimana kita di sini memodifikasi sebuah pengiriman dan penerimaan buffer size dari soket. Jadi di sini yang pertama itu saya mengimport soket, lalu saya mendeklarasikan ukuran buff yang akan dikirim dan yang akan diterima, dimana untuk mengirim itu ada variabel send buff size saya gunakan untuk mengirim ukuran size-nya yaitu 4096 bytes. Lalu receiver buff size, dan dia juga size-nya sama 4096. Lalu saya buat sebuah function, di mana function ini terdiri dari variabel sock, di mana variabel sock ini digunakan untuk membuat sebuah soket yang terdiri dari domain internet dan protokol TCP. Nah, pada saat kita memberikan ukuran buffer, kita menggunakan perintah
get sock opt atau get sock opt function. Nah, pada get sock opt function dia itu terdiri atas dua parameter, di mana parameter pertama dia itu menggunakan socket sol tcp. Kita menggunakan konstanta ini sebagai argumen level ke get sock opt. Lalu socket so sndboff, gunakan ini untuk mengatur ukuran buffer yang akan dikirimkan. Lalu untuk pada argumen ketiga yaitu ukuran atau size dari buffer yang akan kita kirimkan. Nah, saya membuat variabel buff size untuk menentukan ukuran dari size yang akan dikirimkan. Nah, di sini menggunakan dari soket tersebut kita pakaikan function get sock opt. Nah, di sini dia menggunakan dua parameter saja. Nah, karena dia menggunakan dua parameter saja, tidak ditentukan berapa ukuran buffer yang akan dikirimkan, maka dia yang akan ukuran buff size yang akan dikirimkan itu dia itu sifatnya default. Makanya di sini kita akan menampilkan buffer size sebelum atau buffer size awalnya, ukuran awalnya dia itu berapa. Lalu pada selanjutnya kita akan menggunakan socket yang menggunakan function set sock opt, di mana set sock opt ini dia menyediakan sarana untuk mengontrol perilaku socket. Nah, set opt juga itu dia mengalokasikan ruang penyangga, mengontrol waktu tunggu habis dan mengizinkan siaran data socket. Nah, di sini pada socketnya saya menggunakan set sock opt function dengan menggunakan yang ini untuk protokol TCP dan menggunakan TCP no delay atau tanpa delay, dan ini adalah waktu delaynya. Waktu delaynya yaitu 1 second. Lalu saya membuat dia di sini set sock opt. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu mempunyai 3 parameter, di mana parameter pertama itu dia itu argumen level, parameter kedua itu dipakai pada saat kita ingin mengatur ukuran buffer, dan dan parameter ketiga yaitu ukuran atau size dari buffer yang akan dikirimkan. Nah, di sini dapat kita lihat ukuran buffer yang akan dikirimkan yaitu senilai ini 4096 bytes. Lalu buff size-nya itu sama dengan kita mengambil sock opt yang telah dimodifikasi ini. Lalu dia akan menampilkan buffer size setelah dimodifikasi. Dan apabila kita jalankan, maka buffer size sebelum dimodifikasi dia itu atau normal defaultnya yaitu 65.536 byte. Sementara buffer size setelah dimodifikasi ini yaitu 4096 bytes. Oke, kita lanjut ke program keempat yaitu change socket to blocking and non blocking mode. Nah, kita di sini mengubah socket untuk memblokir atau mengubahnya ke mode blokir atau non blokir. Jadi di sini yang pertama-tama saya itu mengimport socket, lalu saya buat function untuk yaitu test socket mode untuk membuat, lalu saya membuat socket yang terdiri dari variabel s, dan saya membuat socket dengan menggunakan domain internet dan protokol TCP. Lalu kita di sini akan menyetel soket ke pemblokiran. Nah, jika dia itu benar atau non pemblokirannya itu salah. Lalu apabila set blockingnya itu true atau benar atau 1, maka dia itu sama saja dengan set timeoutnya itu tidak ada. Namun apabila set blockingnya itu false, maka dia itu setara dengan set timeoutnya itu 0 detik.
Nah, di sini saya mengatur set blockingnya itu true dan set timeoutnya itu 0,5. Dan di sini ketika kita coba mengikat host dan portnya, lalu di sini untuk alamat soketnya kita mengambilnya dengan menggunakan sGetSockName. Lalu ketika kita jalankan, maka server itu akan dijalankan pada soket seperti ini. Nah, jadi server saat ini itu dijalankan pada host 127.0.1 dan pada port 50188. Kita lanjut ke program berikutnya, yaitu yang nomor 5, yaitu reusing socket address, atau kita menggunakan ulang soket. Nah, di sini saya menggunakan modul soket dan SIS, lalu saya membuat sebuah function yaitu reuse socket address, di mana saya setelah itu akan membuat sebuah soket melalui variabel sock yang terdiri dari domain internet dan protokol TCP. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita mengambil old state atau state terdahulu dari getSockOpt, yaitu dengan menggunakan socket sol socket dan socket so reuse address, dan print yang akan kita printkan adalah old sock state atau socket yang lama. Lalu di sini kita mengaktifkan pengaturan reuse address, di mana di sini kita menggunakan socket ini kita pakaikan function setSockOpt, lalu terdiri oleh variabel socket sol socket dan socket so reuse address dan 1. Lalu ada new state, di mana new state ini adalah soket yang baru. Dengan untuk mendapatkan soket yang baru, kita tinggal mendapatkan saja, kita menggunakan soket lalu menggunakan function getSockOpt, lalu kita akan memprint soket yang baru. Lalu ini kita jalankan pada local port 8282. Lalu servernya yaitu dia menggunakan domain internet dan protokol TCP. Lalu server tersebut atau soket tersebut, soket yang baru ini kita set atau menggunakan pengaturan reuse, lalu kita ikat dia dengan menggunakan string kosong dan local port 8282. Lalu dia itu akan mencoba mengoneksikannya pada port. Lalu kita akan lakukan perulangan, dan sini kita akan lakukan try and accept, di mana jika berhasil maka dia itu akan terkonek oleh jaringan yang mana. Namun jika gagal, maka berarti dia itu gagal pada port sekian. Langsung saja kita jalankan. Oh ya, nampaknya kosong. Ini yang saya coba buat lagi tadi, yang saya coba buat tanpa menggunakan function. Saya tidak tahu juga kenapa ini ketika saya mencoba menjalankannya dengan function tidak menampilkan hasil apa-apa.
Namun ketika saya mencoba menjalankannya tanpa function, di sini muncul bahwa old sock state-nya itu 0, nah new sock state-nya itu 1, dan dia itu berjalan pada port 8282. Kita lanjut ke program nomor 6, di mana pada nomor 6 itu kita menampilkan waktu saat ini dari internet time server. Nah, pada soal ke-6 ini kita perlu menggunakan modul NTP Lib. Nah, NTP ini adalah network time protocol. Lalu kita menggunakan modul ctime, dan di sini yang kita akan gunakan itu adalah time. Lalu apa itu NTP? NTP adalah network time protocol, yaitu sebuah protokol untuk mensinkronkan waktu di dalam sebuah jaringan. Nah, NTP ini berada di dua sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Nah, kegunaan layanan di NTP adalah untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu sesuai regional di mana mesin komputer itu berada. Oke, di sini saya membuat function print time. Lalu di sini saya membuat client NTP. Seperti yang saya jelaskan tadi, NTP itu dia berada pada dua sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Nah, kita di sini langkah pertama yang kita buat yaitu kita itu membuat klien NTP dengan menggunakan saya di sini menggunakan variabel NTP klien, dan untuk membuat klien itu dengan menggunakan function NTP klien. Lalu kita meminta akses ke server NTP. Lalu untuk argumennya atau parameternya kita menggunakan pool NTP ORG, di mana pool NTP ORG ini adalah kumpulan server waktu virtual yang menyediakan layanan network time protocol yang mudah digunakan untuk jutaan klien. Jadi saya membuat variabel respon, di mana variabel respon ini yaitu NTP klien atau klien ini meminta agar terhubung ke server ke NTP server, di mana untuk server yang digunakan yaitu ini pool NTP ORG. Lalu saya saya menampilkan ctime atau waktu dan respon. Artinya di sini seperti yang saya bilang tadi, kegunaan layanan NTP itu untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu sesuai yang ada di regional. Maka maksudnya dari sini adalah dia di sini mempaskan atau menyesuaikan waktu yang ada di server dan waktu yang ada di komputer saat ini atau di regional saat ini, sehingga apabila kita run kita akan dapatkan waktu hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember jam 9 kurang lebih jam 9:50 pada tahun 2022. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.